Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Novitasari dari kelas 12 MIPA 1 absen 23. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai katabolisme, yaitu glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Dan di sini saya akan menggunakan video animasi sebagai berikut. Selamat menyimak. Glikolisis dalam bahasa Inggris memiliki arti sugar splitting dan dalam bahasa Indonesia yaitu pemecahan glukosa. Glikolisis terjadi di sitosol. Pada tahapan glikolisis, glukosa merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain dan menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Bagaimana prosesnya? Dalam glikolisis terdapat 10 tahapan proses. Pada tahapan pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah eksokinase. Eksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, pada tahapan kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Selanjutnya pada tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Ini tahap penggunaan ATP yang kedua. Selanjutnya, pada tahapan keempat, enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaceton fosfat atau DHAP dan gliseraldehida 3-bifosfat atau G3P. Pada tahap kelima, yaitu terjadi konversi antara DHAP dan G3P, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, G3P ini yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Tahap 1-5 dikenal dengan tahap investment fase karena pada tahap ini ATP digunakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya tahap ke-6, G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfagliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah triose fosfat dehidrogenase. Terjadi 2 reaksi, yaitu yang pertama, G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NADA ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, pada tahapan ketujuh, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Dan enzim yang berperan adalah fosfogliserokinase. Selanjutnya, pada tahapan ke-8, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Tahap ke-9, 2 fosfogliserat diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O dan pada tahapan terakhir, PEP diubah menjadi 2 pirufat dengan enzim pirufat sinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Jadi, dari tahap ke-6 sampai 10, terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal sebagai tahap payoff fase atau fase penghasil energi.
Dari keseluruhan tahap glikolisis, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa glikolisis dibagi menjadi dua fase, yaitu fase pemakai energi atau bisa disebut dengan de-energy investment fase, dan fase penghasil energi atau bisa disebut dengan de-energy payment fase. Investment fase itu ATP digunakan selama dua buah, yaitu pada tahap pertama glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, dan pada tahap ketiga fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Tapi investasi ini akan dilunasi dengan bunga pada tahap payment fase karena pada fase itu dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH, sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis per satu molekul glikosa adalah 2 molekul pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Hasil akhir dari proses glikolisis yaitu menghasilkan 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Jika sel membutuhkan energi dan oksigen tersedia di dalam sel, maka akan dilanjut ke tahapan berikutnya, yaitu dekarboksidasi oksidatif atau bisa juga disebut dengan oksidasi pirufat. 2 molekul asam pirufat ini diubah menjadi 2 molekul asetil KUA yang memiliki 2 atom karbon. 1 atom karbon yang berasal dari asam pirufat akan bergabung dengan oksigen dan membentuk 2 molekul CO2. Selain itu, juga terbentuk 2 molekul NADH yang diubah dari 2 molekul NAD untuk memasuki dekarboksidasi oksidatif. Kita memiliki 2 bahan, yaitu 2 molekul asam pirufat, termasuk nanti akan dilanjut ke proses siklus Krebs, berarti menggunakan 2 produk, yaitu 2 molekul asetil KUA. Tahapan selanjutnya yaitu 2 asetil KUA akan memasuki siklus Krebs atau disebut juga dengan siklus asam sitrat, karena produk pertama yang dihasilkan yaitu asam sitrat. Tahapan yang pertama dalam proses siklus Krebs ini yaitu 2 molekul asetil KUA akan bereaksi dengan 2 molekul oksaloasetat. Asetil KUA memiliki 2 atom karbon, sedangkan asam oksaloasetat memiliki 4 atom karbon, sehingga dihasilkan asam sitrat yang memiliki 6 atom karbon. Enzim yang berperan dalam proses ini disebut dengan sitrat sintentase. Selanjutnya, terjadi perubahan isomernya, yaitu asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Di sini menggunakan enzim yaitu disebut dengan akonitase. Pada pengubahan asam sitrat menjadi isositrat, terjadi penggunaan dan juga menghasilkan air. Selanjutnya, isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat. Di sini terjadi dekarboksilasi oksidatif. Asam isositrat yang memiliki 6 atom karbon, 1 dari atom karbonnya bereaksi dengan oksigen sehingga terbentuk 2 molekul CO2. Selain itu, terjadi pelepasan hidrogen yang ditangkap oleh NAD dan membentuk 2 molekul NADH. Enzim yang terlibat dalam pembentukan asam alfa ketoglutarat ini disebut dengan isositrat dehidrogenase. Selanjutnya, proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil KUA ini sama dengan proses dekarboksidasi oksidatif di tahap sebelumnya. Alfa ketoglutarat memiliki 5 atom karbon, sedangkan suksinil KUA memiliki 4 atom karbon. 1 atom karbon yang berasal dari alfa ketoglutarat bereaksi dengan oksigen sehingga terbentuk 2 molekul CO2. Selain itu, juga terbentuk 2 molekul NADH yang berasal dari 2 molekul NAD.
Tahapan selanjutnya yaitu proses pengubahan asam suksinil KOA menjadi asam suksinat. Pada proses pembentukan asam suksinat ini terjadi pelepasan KOA serta diiringi dengan terbentuknya guanosin trifosfat atau GTP yang berasal dari GDP. Dan selanjutnya GTP ini akan diubah menjadi ATP. ATP yang dihasilkan pada pengubahan suksinil KOA menjadi suksinat yaitu sebanyak 2 ATP dari 2 asetil KOA. Selanjutnya pengubahan suksinat menjadi asam fumarat pada proses ini melibatkan enzim yang disebut dengan enzim suksinat. Enzim suksinat dehidrogenase. Selain itu juga melibatkan FAD sebagai koenzim sehingga terbentuk 2 molekul FADH. Selanjutnya proses pembentukan asam fumarat menjadi asam malat. Di sini melibatkan enzim yang disebut dengan enzim fumarase. Dan selanjutnya pembentukan asam oksaloasetat kembali. Di sini terjadi proses yang disebut dengan dehidragenasi. Dan hidrogen ini ditangkap oleh NHD sehingga terbentuk 2 molekul NaOH, NADH. Enzim yang terlibat dalam proses ini yaitu enzim malat dehidrogenase, yaitu adalah rangkaian proses yang terjadi dalam siklus Krebs. Selanjutnya akan memasuki tahap terakhir yang disebut dengan transport elektron. Tahapan akhir dari respirasi aerob atau yang menggunakan oksigen adalah rantai transport elektron atau disebut juga dengan fosforilasi oksidatif. Transport elektron ini terjadi pada krista mitokondria atau pada bagian membran dalam mitokondria. Pada rantai transport elektron ini terjadi pengubahan NADH yang berasal dari glikolisis dekarbosilasi oksidatif dan juga siklus Krebs serta FADH yang dihasilkan siklus Krebs menjadi NAD, FAD, H2O dan juga ATP. Maka rantai transport elektron ini dalam kondisi aerob karena oksigen berperan sebagai aseptor elektron terakhir. Hidrogen yang terdapat pada NADH dan juga FADH akan diubah menjadi elektron dan juga proton. Selanjutnya, elektron akan ditangkap oleh aseptor yang terjadi dari NAD, FAD, ubikuinon, dan juga protein sitokrol. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel yang berikut ini. Pada saat glikolisis menghasilkan 2 molekul NADH, kemudian pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul NADH, dan pada siklus Krebs dihasilkan 6 NADH dan juga 2 FADH. 1 molekul NADH menghasilkan 3 ATP, sedangkan 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Maka, dari proses glikolisis akan dihasilkan 6 ATP, kemudian dari dekarbosilasi oksidasi dihasilkan 6 ATP, sedangkan pada siklus Krebs 6 NADH akan dihasilkan 18 ATP. Sedangkan untuk 2 FADH-nya akan membentuk 4 ATP. Jadi, total ATP yang dihasilkan pada rantai transport elektron yaitu 34 ATP, ditambah hasil lain yaitu H2O. Selanjutnya, ATP akan digunakan dalam kegiatan sel atau aktivitas pada organisme. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan materi, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Om Santi Santi Santi.